kami akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Oldboy. Dirilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan tentang korban penculikan yang disekap selama 15 tahun, yang mana ketika 15 tahun itu berlalu, korban kemudian sengaja dibebaskan untuk diberikan siksaan yang jauh lebih buruk dengan mengikuti permainan yang telah direncanakan oleh si penculik. Lantas, siksaan seperti apakah yang kemudian akan dihadapi oleh si korban? Daripada rasa penasaran Anda menjadi semakin brutal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 하늘은 조각구름 쌓이고 내 찍은데 나 저 오줌 좀 넣고 야 씨발 따라가 이 새끼 저거 진짜. Kisah bermula di sebuah tempat paling aman dari kejahatan, yaitu pos polisi keamanan terdekat. Di sana kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap dua sejoli yang sedang cengengesan di bawah gelapnya malam. Atas laporan dari sang korban, pria ini kemudian diinterogasi yang ternyata kondisinya berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Dan mari saya perkenalkan pria mabuk yang rese ini, dia bernama Daesu, seorang pekerja kantoran yang selalu pulang malam alias lembur. Saat ditanya-tanya tentang kronologi pasca kejadian pemukulan tersebut, Daesu yang diketahui tengah mengalami mabuk berat, lantas ia pun memberikan keterangan ngelantur hingga tingkah laku yang tak lazim mulai diperlihatkan. Meskipun terlihat konyol, ternyata Daesu sangat amat menyayangi keluarganya, di mana hal itu terlihat jelas ketika Daesu meminta dirinya untuk segera dibebaskan lantaran sang buah hati yang masih balita sedang berulang tahun, yang mana Daesu sendiri berencana untuk memberikan anaknya hadiah berupa sepasang sayap malaikat kecil. Setelah perkaranya selesai dengan kata damai kepada korban, datanglah salah satu sahabat Daesu yang bernama Joe. Yang mana Joe sendiri bermaksud untuk mengantar Daesu pulang yang sedang mengalami mabuk berat. Namun sebelum tiba di rumah, Daesu pun menyempatkan dirinya untuk singgah di tempat telepon umum guna menghubungi si buah hati sekaligus sang istri yang pada malam itu sedang menunggu kepulangan Daesu. Mengetahui anaknya Daesu sedang berulang tahun, sahabat Daesu yakni si Joe ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada si kecil tersebut. Dan ketika Joe sedang berbincang-bincang di telepon, di mana tanpa disadari oleh Joe, Daesu telah lenyap bagaikan ditelan oleh bumi. Dan yang tersisa hanyalah hadiah yang rencananya akan diberikan oleh Daesu kepada anaknya. Singkat cerita, 2 tahun berlalu. Daesu yang masih belum ditemukan kini kembali diperlihatkan bahwa ternyata Daesu masih hidup. Entah apa yang terjadi kepadanya selama 2 tahun belakangan ini, saya juga masih kurang tahu. Akan tetapi, ketika melihat kemunculan wajah Daesu tepat di bawah pintu, yang mana dari luar tempat tersebut, ia tengah berbicara dengan seseorang yang terlihat sedang mengawasinya. Dan bisa kita simpulkan bahwa Daesu telah diculik untuk kemudian ia disekap di tempat tersebut. Meski sebenarnya saya sendiri sudah mengetahui siapa penculiknya, namun demi ketentraman bersama, mari kita rahasiakan dulu identitas si penculik dengan memberikan ia julukan Mr. X. Cerita pun berlanjut dengan diperlihatkannya kondisi Daesu saat ini, yang mana rambut Daesu kian hari kian menggondrong, gigi yang mulai menguning, hingga dengan segala macam kegabutan yang Daesu rasakan sekarang, ia lantas mencoba menirukan ekspresi dari sebuah lukisan yang bertuliskan, "Tertawalah dan dunia akan tertawa denganmu." Yang mana kelakuan Daesu tersebut ditutup dengan keluarnya gas dari saluran pipa yang akhirnya membuat Daesu tak sadarkan diri. Di saat pingsannya itulah beberapa orang yang tak pernah saya ketahui kemudian menghampiri Daesu. Dengan membawa berbagai macam alat berupa gunting, sisir, dan lain sebagainya, mereka kemudian membersihkan ruangan tersebut serta memotong rambut Daesu. Namun ketika Daesu kembali sadar, ia pun kaget saat melihat gaya potongan rambutnya yang tak sesuai dengan keinginannya. Meskipun nasi sudah menjadi lontong, namun paling tidak Daesu merasa telah dirawat sebaik mungkin oleh Mr. X. Hingga ia pun beranggapan bahwa Mr. X adalah si kampret yang baik hati. Dari ketidakpuasan akan potongan rambut tersebut, Daesu kemudian mencoba menghibur dirinya dengan menonton siaran berita di televisi. Akan tetapi, bukan hiburan yang dirasakan oleh Daesu, melainkan berita duka yang justru menghampiri Daesu. Yang mana lewat siaran berita tersebut, sang istri yang sangat dicintainya telah ditemukan tewas dengan luka tusuk pada bagian lehernya. Dan mirisnya, Daesu yang dinyatakan hilang bertahun-tahun diduga sebagai pelaku pembunuhan atas kematian istrinya tersebut. Dan bisa kita simpulkan bahwa Mr. X telah merekayasa kejadian pembunuhan tersebut.
Setelah apa yang dilihat Daesu barusan, jelas hal semacam itu sangat amat menguras emosi, hingga akhirnya Daesu yang tak kuasa menanggung penderitaannya selama ini lantas tanpa pikir panjang, ia pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat pergelangan tangannya. Akan tetapi kegiatan Daesu tersebut tak berjalan mulus karena lewat sebuah kamera pengawas yang terpasang di kamar Daesu, pemilik tempat penginapan yang melihat kejadian tersebut dengan segera menyelamatkan Daesu. Ketika Daesu pulih, ia pun kembali menjalankan hari-hari yang sangat amat membosankan. Lantas untuk mengatasi kesepian tersebut, Daesu yang telah lama tidak keluar, memutuskan untuk menjadikan televisi di sana sebagai kekasih gelapnya. Lewat program ajang pencarian bakat yang menampilkan para gadis-gadis muda dan seksoi, Daesu terpaksa menjadikan tontonan itu sebagai bahan mentah untuk mengokang pistol airnya. Namun dikarenakan durasi tayangan tersebut sangat-sangat singkat, ia pun gagal untuk menembakkan pelor airnya. Dan itu membuat Daesu merasa seperti seorang pecundang, yang lagi-lagi ia pun kembali melakukan percobaan diri. Dikarenakan percobaan yang dilakukan Daesu selalu gagal, akhirnya Daesu mengubah mindsetnya untuk kemudian ia pun membuat rencana keluar dari tempat busuk tersebut. Dengan bermodalkan sebuah sumpit yang biasa ia pakai untuk menyantap makanan, Daesu lantas menggunakan sumpit tersebut untuk melubangi dinding ruangan di sana. Meskipun Daesu tahu apa yang dilakukannya itu akan memakan banyak waktu, ia pun memantapkan kesiapannya dengan cara berlatih tinju setiap hari. Karena ketika nantinya ia berhasil keluar dari tempat busuk tersebut, Daesu akan mencari pelaku yang telah menculiknya dan berencana untuk menghabisi pelakunya seorang diri. Di sela waktu luang, Daesu kemudian menuliskan riwayat hidupnya dan juga menuliskan daftar orang-orang yang dirasa memiliki potensi sebagai pelaku penculik dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu tanpa terasa Daesu telah berada di tempat busuk itu tak kurang dari 15 tahun lamanya. Hingga usaha yang tak pernah padam kini telah membuahkan hasil, di mana dinding yang dilubanginya setiap hari kini telah menemukan titik terang. Meskipun saat ini hanya tangannya yang bisa keluar dari lubang tersebut, namun Daesu meyakini 1 bulan ke depan ia akan berhasil lolos dengan melewati lubang tersebut. Namun lagi-lagi angan-angan Daesu tersebut tak membuahkan hasil, di mana Daesu yang kembali dibuat tak sadarkan diri, kemudian dihampiri oleh seorang wanita suruhan Mr. X untuk memberikan Daesu sugesti, alias wanita ini menghipnotis Daesu. Yang tak lama setelahnya, Daesu tiba-tiba berada di atas rumput hijau nan segar, dan saat ia tersadar, ternyata Daesu telah dibebaskan oleh Mr. X. Meskipun demikian, bisa saya pastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Mr. X tak lain dan tak bukan hanya untuk sebuah rencana yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Dengan kondisi yang terbilang lemah, Daesu secara perlahan membuka matanya dan melihat secerca cahaya matahari, lalu tak jauh dari tempat ia dibebaskan. Untuk pertama kalinya ia melihat kembali wujud manusia yang tak lain adalah seorang pria yang berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di saat momen itulah Daesu bagaikan kerasukan arwah Dogi, di mana ia lantas mengendus-ngendus pria itu sampai hasrat liarnya terpuaskan. 죽고 싶다. 조금 있다 죽어라. 뭐요? Dengan membagi cerita pengalaman hidupnya yang kelam, Daesu pun berharap agar pria itu menggagalkan aksi nekatnya itu. Namun sungguh sangat disayangkan, pria tersebut tetap mengakhiri hidupnya saat Daesu pergi dari sana. Tak peduli dengan apa yang terjadi barusan, Daesu lantas pergi untuk menikmati kebebasannya. Karena ia tak lagi memiliki pekerjaan, tempat tinggal, bahkan untuk membeli rokok ketengan pun sudah sangat mustahil baginya. Yang mana kemudian ia terpaksa meminta kepada segerombolan preman, meski pada akhirnya ia harus terlempar akibat pukulan dari salah satu preman tersebut. Saat rasa bangga, bahagia, dan perasaan lainnya telah melebur menjadi satu, Daesu hanya tersenyum ketika menerima pukulan tersebut. Karena bagi Daesu, pukulan yang dirasakan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah ia lalui selama 15 tahun terakhir. Berkat latihan shadow boxing yang ia pelajari sebelumnya, hal itu menjadikan Daesu sebagai manusia overpower layaknya Saitama, di mana Daesu sendiri mampu menghabisi para preman yang tidak memiliki lisensi.
Setelah menghabisi sampah masyarakat, Daesu pun meninggalkan mereka dan berhenti di depan akuarium dan tak lama kemudian, datanglah seorang pria menghampiri Daesu dan memberikan Daesu handphone beserta dompet berisikan uang, yang mana orang tersebut kemudian mengatakan kepada Daesu untuk tidak bertanya apa-apa sebab dirinya tidak mengetahui apapun. Daesu kemudian menuju ke sebuah restoran yang mana dengan uang yang ia peroleh, jelas Daesu akan memesan makanan untuk mengisi perutnya yang telah keroncongan. Dan mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah seorang koki wanita muda yang ahli dalam memasak masakan khas Jepang. Wanita ini bernama Mido. Dan saat diperhatikan, Daesu merasa telah mengenal Mido dan pernah bertemu dengannya, entah itu kapan Daesu sendiri pun kurang tahu. Namun di sela-sela itu, tiba-tiba ponsel milik Daesu berdering, yang mana si penelpon ternyata adalah Mr. X. 내가 누군 거냐? 누굴 것 같아요? 옷은 마음에 들어요. 복순한테 누구야? 넌 누구야? 나요. Setelah selesai berbincang-bincang dengan Mr. X, Daesu pun kesal hingga ketika makanan Daesu selesai dihidangkan, ia kemudian menyantapnya dengan perasaan kesal kepada Mr. X. Sementara Mido yang melihat hal tersebut justru berkata, Mas, selera makanmu boleh juga." Dengan rasa empatinya yang tinggi, Mido lantas menyemangati Daesu sembari memegang tangannya. Dan tiba-tiba saja, Daesu langsung tak sadarkan diri. Di saat Daesu tersadar, betapa terkejutnya Daesu ketika diari miliknya dibaca oleh Mido. Meski terbilang sembarangan, ternyata Mido telah menjaga dan merawat Daesu ketika Daesu pingsan tadi malam. Namun di scene ini terdapat adegan yang tidak boleh ditiru teman-teman sekalian, di mana ketika Mido ingin boker, Daesu yang tak tahu berterima kasih justru berniat untuk menancapkan pistol airnya ke Mido. Entah itu wajar atau kurang ajar, mengingat selama 15 tahun Daesu tak pernah sama sekali melihat manusia, khususnya wanita, yang mana itu membuatnya sedikit brutal. Meski sebenarnya Mido terlihat menyukai Daesu, namun ia tak suka dengan cara Daesu yang terlalu terburu-buru. Hingga setelah mereka berdua berbaikan, mereka pun kemudian pergi ke sebuah restoran. Di sana terlihat Daesu menyantap sebuah gorengan yang setelah itu tiba-tiba ia teringat dengan gorengan serupa yang pernah ia makan sewaktu dirinya disekap. Bahkan saking seringnya Daesu memakan gorengan tersebut, ia tak pernah melupakan cita rasa serta label dari gorengan tersebut. Dan dari situlah Daesu kemudian berpikir bahwa ia memiliki peluang untuk dapat menemukan keberadaan Mr. X. Pencariannya pun dimulai dengan mendatangi berbagai macam restoran yang menjual gorengan. Hingga setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Daesu menemukan restoran yang menjual gorengan tersebut. Diam-diam Daesu membuntuti sang kurir yang sedang mengantarkan pesanan ke sebuah penginapan. Lalu di sana, Daesu bertemu dengan seseorang yang mana orang tersebut tak asing baginya. Dan tanpa basa-basi, Daesu segera menghabisi orang tersebut. Tak butuh waktu lama, Daesu akhirnya bertemu sang pemilik tempat busuk itu yang bernama Marco. Diketahui bahwa Marco bukanlah si penculik Daesu, melainkan ia hanya menjalankan bisnis gelap untuk menyewakan kamar yang akan digunakan oleh para pelaku kriminal dalam melakukan tindakan keji dan menjamin kerahasiaan kliennya dengan nyawanya sendiri. Jelas alasan semacam itu membuat Daesu geram hingga akhirnya ia pun memaksa Marco untuk buka mulut dengan cara mencabut giginya satu persatu. Meski Daesu telah menggunakan cara yang tak lazim, namun Marco tetap tidak membocorkan rahasia kliennya. Akan tetapi di tempat tersebut, Daesu menemukan kaset rekaman yang bertuliskan namanya untuk kemudian ia pun membawanya. Lalu di saat Daesu akan pergi dengan membawa Marco, gerombolan para algojo telah menghadang Daesu dan lagi-lagi Daesu terpaksa menggunakan shadow boxing untuk menghabisi mereka semua. Lalu ketika Daesu berhasil keluar dari tempat tersebut,
Ia pun berjalan sepoyongan dan terjatuh tepat di depan seorang pria, yang mana pria ini kemudian membopong Daesu dan meminta kepada salah satu pengendara yang kebetulan lewat untuk mengantarkan Daesu ke penginapan milik Mido. Entah siapakah pria tersebut, namun kuat dugaan saya bahwa beliau adalah Mr. X. 잘 가라 오대수. Singkat cerita, Daesu yang telah pulih, lantas ia pun mendatangi sebuah rental komputer milik sahabat lamanya yang tak lain adalah Joe. Pertemuan tersebut pun menghadirkan sebuah kesedihan di antara mereka. Namun ketika Daesu menceritakan pengalaman hidupnya serta mengutarakan maksud kedatangannya, Joe pun bersedia membantu Daesu untuk menemukan si penculik, yaitu Mr. X. Setelah mendengar isi rekaman yang ditemukan sebelumnya, Daesu kemudian teringat sebuah nama yang sempat ia lihat di aplikasi chatting milik Mido dan menceritakan hal itu kepada Joe, yang mana dari akun orang tersebut bernama Evergreen. Sebab sebelumnya saat Evergreen chattingan dengan Mido, ia sempat menanyakan perihal Daesu sewaktu Daesu berada di penjara. Mendengar hal tersebut, Joe pun kemudian mencoba melacak akun yang bernama Evergreen tersebut. Sementara Daesu yang mengira bahwa Mido telah menjebaknya, lantas ia pun memaksa Mido untuk memberitahukan siapa dan di mana Evergreen berada. Mido yang tak mengetahui apa-apa hanya bisa berteriak dan meyakinkan Daesu bahwa ia tak mengetahui apapun tentang teman curhatnya tersebut. Dan tak lama kemudian Joe menghubungi Daesu untuk mengatakan lokasi keberadaan Evergreen, yang ternyata lokasinya berseberangan dengan tempat tinggal Mido. Lantas dengan tergesa-gesa Daesu mendatangi lokasi yang dimaksud, dan ketika mereka berhadapan, pria yang bernama Evergreen tersebut ternyata adalah Mr. X yang bernama Woo Jin Lee. Kita panggil saja Lee. Dari pertemuan yang terjadi saat ini, Lee mencoba membuat kesepakatan bahwa ia akan memberikan alasan kenapa ia menculik Daesu. Namun sebelum itu, Lee menawarkan tantangan kepada Daesu untuk mencari tahu sendiri alasan tersebut. Akan tetapi tantangan yang diberikan Lee harus diselesaikan dalam waktu tak kurang dari 5 hari saja. Dan sebagai gantinya, jika Daesu berhasil menemukan jawaban tersebut, Lee sendiri akan mengakhiri hidupnya dengan cara menekan alat pemicu yang terhubung ke bagian jantungnya. Namun jika Daesu gagal, maka Lee tak akan segan-segan untuk menghabisi orang yang dicintai Daesu, yakni Mido. Mendengar hal tersebut, Daesu pun mengalami dilema untuk memutuskan antara balas dendam atau mengungkap kebenaran. Namun karena rasa penasaran selama 15 tahun yang terus ia pendam, Daesu lantas menyetujui untuk mengikuti permainan yang ditawarkan oleh Lee. Sebelum Lee pergi meninggalkan Daesu, ia memperingatkannya tentang Mido yang berada di kamar sendirian, di mana tiba-tiba terdengar teriakan Mido untuk kemudian Daesu pun panik dan segera mendatangi Mido. Yang mana di sana terlihat Mido dengan kondisi setengah terbuka tengah disandra oleh Marco yang bertujuan untuk membalaskan dendam atas perlakuan Daesu kepada Marco sebelumnya. Namun di saat-saat Marco akan mengeksekusi Daesu, tiba-tiba saja ponselnya berdering, yang mana itu adalah panggilan dari Lee yang meminta Marco untuk menghentikan kegiatannya dan melepaskan Daesu. Dirasa tempat tinggal mereka tak lagi aman, Mido dan Daesu kemudian mencari tempat tinggal baru. Yang mana di dalam perjalanan mereka berdua akhirnya saling terkoneksi akan perasaan mereka satu sama lain. Hingga pada saat mereka sampai di penginapan, di sanalah hasrat satu sama lain mulai terlepas secara First blood. Setelah puas adu mekanik di atas ranjang, mereka pun bercengkerama dengan riang gembira. Hingga tanpa mereka sadari, seseorang dari balik pintu menyemprotkan gas yang membuat mereka tak sadarkan diri. Lalu masuklah orang tersebut dengan menggunakan masker yang dari tatapan matanya, pria ini tak lain adalah Lee. Tujuan Lee mendatangi Daesu hanya untuk meninggalkan sebuah paket, yang mana ketika Daesu tersadar dan membuka paket itu, ternyata isi di dalamnya adalah potongan tangan beserta cincin yang masih tertinggal. Dan potongan tangan tersebut adalah tangan milik si Marco. Dari kejanggalan tersebut, Daesu menduga selama ini Lee telah menyadapnya, yang mana dugaan tersebut benar adanya bahwa sejak ia dibebaskan, Lee terus mengawasi Daesu lewat penyadap yang tersembunyi di alas sepatu milik Daesu. 안 가르쳐주면서 죽을 때까지 골려먹으려고. Setelah penyadap tersebut dilepaskan, Daesu kemudian mendatangi Joe, yang mana di sana mereka menemukan informasi tentang Lee yang juga ternyata adalah alumni dari sekolahnya dulu.
Daesu pun kemudian mendatangi tempat ia bersekolah dulu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Lee. Dan benar saja, di sana ia menemukan foto Lee yang terdapat di dalam buku alumni. Dan tak hanya itu saja, Daesu sempat penasaran dengan foto seorang gadis yang telah dirobek, yang mana ketika ia bertanya kepada Joe lantas menceritakan bahwa gadis tersebut bernama Lee So-ah. Dan saat ini ia telah meninggal akibat diri. Di saat Joe menceritakan tentang Lee So-ah lebih lanjut, Joe malah menjelek-jelekan, bahkan sampai mengata-ngatai Lee So-ah adalah gadis yang sok suci. Dan rumor yang beredar di sekolah juga mengatakan bahwa Lee So-ah adalah gadis yang doyan dengan pistol air para lelaki, alias Lee So-ah adalah wanita penghibur. Namun di saat Joe sedang asik bercerita, Lee yang sedari tadi berada di rental milik Joe tersulut emosinya ketika mendengar Joe menjelek-jelekan Lee So-ah. Dan tanpa banyak basa-basi, Lee pun langsung menghabisi Joe. 우리 누나는요. 걸레가 아니었어요. Dan dari sini terungkaplah fakta bahwa ternyata Lee So-ah sebenarnya adalah kakak kandung dari Lee. Namun Daesu yang mendengar itu masih tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Lee. Mengetahui kematian sahabatnya itu, Daesu kemudian mendatangi Marco dengan maksud meminta Marco untuk menjaga Mido sementara waktu, yang mana Daesu sendiri akan datang menemui Lee untuk menghabisinya. Dengan memberikan cincin dari potongan tangan milik Marco sebelumnya, Daesu menduga bahwa Marco mungkin memiliki niat yang sama untuk membalaskan dendam. Daesu pun kemudian mendatangi seorang wanita pemilik salon kecantikan yang juga mengenal mendiang Lee So-ah. Di mana wanita ini menceritakan bahwa Lee So-ah adalah gadis baik-baik, namun dikarenakan perasaan cinta, Lee So-ah akhirnya hamil di luar nikah yang tak lama setelahnya, ia pun nekat untuk mengakhiri hidupnya. Namun alasan pasti kenapa Lee So-ah nekat melakukan hal demikian, wanita ini juga tak mengetahui secara pasti, bahkan siapa pria yang dicintainya itu pun masih menjadi sebuah misteri baginya. Dan demi untuk mengungkap sebuah misteri tersebut, ia kemudian menghubungi temannya yang bernama Chun Sim. Yang mana Chun Sim mengatakan bahwa Joe yang tak lain adalah sahabat Daesu mengetahui semua cerita tentang Lee So-ah yang sebenarnya. Mendengarkan hal itu, Daesu kemudian teringat akan sebuah kenangan ketika ia masih bersekolah dulu. Di mana kenangan itu bermula ketika Daesu yang seorang bad boy sejati tengah sebat di tengah teriknya matahari, dan tak lama kemudian datanglah Lee So-ah. Yang mana itu membuat jiwa-jiwa brutal di dalam diri Daesu kembali bangkit untuk berkenalan dengan Lee So-ah. Selesai perkenalan tersebut, Daesu yang berada di dalam kelas melihat Lee berlari. Dan dikarenakan Daesu sedang gabut, ia pun lantas mengikuti kemana Lee pergi, yang kemudian berakhir di sebuah ruangan. Lewat sebuah lubang yang ada di jendela, Daesu melihat bahwa ternyata Lee So-ah dan juga Lee sedang beradu hasrat di ruangan tersebut. Saat Lee sedang asik menikmati buah nangka kembar, tanpa sengaja mereka berdua melihat keberadaan Daesu yang tengah mengintip dari balik jendela. Dan setelah kejadian tersebut, Daesu yang mengetahui perbuatan Lee dan Lee So-ah menceritakan hal tersebut kepada Joe. Akan tetapi, dengan kalimat sakral, Daesu pun berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya bro, ini rahasia." Namun kenyataannya Joe justru menceritakan hal tersebut kepada pacarnya yang tak lain teman dari si pemilik salon kecantikan, yakni Chun Sim. Seperti yang kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Joe terlalu berlebihan, hingga cerita hubungan terlarang kakak beradik tersebut tersebar kemana-mana, dan akhirnya Lee So-ah yang terlanjur malu mengakhiri hidupnya dengan diri. Singkat cerita, karena Daesu telah mengetahui jawaban dari tantangan yang diberikan oleh Lee sebelumnya, Daesu pun kemudian menemui Lee dan mengatakan bahwa mulut embernya lah yang telah menyebabkan kematian seseorang yang dicintai oleh Lee. Daesu yang merasa menang atas tantangan yang diberikan kemudian meminta Lee untuk mengakhiri hidupnya sesuai dengan kesepakatan. Namun dengan sedikit tertawa, Lee ingin Daesu tahu bahwa ternyata selama ini Daesu dan Mido berada dalam keadaan terhipnotis. Yang mana hal itu kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Lee, di mana ketika Daesu mendengar nada dering ponselnya sewaktu di restoran, maka alam bawah sadar Daesu pun langsung merespon dengan mengatakan, "Siapa Anda?" 누구냐 너?
Sementara Mido yang mendengar Daesu mengatakan hal itu, kemudian merespon dengan memegang tangan Daesu hingga pada akhirnya Daesu pun tak sadarkan diri setelah tangannya dipegang oleh Mido. Dan tak hanya itu saja, sugesti yang diberikan untuk Daesu dan Mido adalah agar mereka berdua saling jatuh cinta dan berakhir adu mekanik di atas ranjang. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa sugesti tersebut telah terjadi sesuai dengan keinginan dari Lee. Yang mana kemudian Lee pun memberikan sebuah hadiah berupa album foto, dan ketika Daesu membuka album tersebut, betapa terkejutnya Daesu mengetahui bahwa ternyata Mido adalah anak kandungnya sendiri. Sontak saja hal itu membuat Daesu naik pitam, yang mana kemudian baku hantam antara Daesu dan ajudan Lee pun terjadi di sana. Hingga saat ketika Lee dan Daesu berhadapan, percekcokan pun kembali terjadi, yang mana Lee menceramahi ketidakbecusan Daesu menjaga anaknya hingga harus dititipkan kepada Marco, yang mana sebenarnya hal itu juga telah diketahui oleh Lee. Mendengar perkataan dari Lee, lantas Daesu pun langsung menelpon Mido, yang mana kemudian Mido memberitahukan bahwa ia mendapatkan sebuah kado dari Marco dan Marco menyuruhnya untuk membuka kado tersebut. Sontak saja Daesu langsung berteriak dan mengatakan kepada Mido untuk jangan membuka kado tersebut. Daesu yang tak ingin Mido mengetahui bahwa dirinya adalah ayah kandung Mido lantas memohon dan berlutut kepada Lee untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Mido. 푸르른 소나무에 내가 이제부터 이웃이의 개야! Dan untuk memperlihatkan kesungguhannya, Daesu rela menjadi anjing peliharaan Lee. Bahkan tak hanya itu saja, Daesu sampai mendewa-dewakan Lee dan memotong lidahnya untuk kemudian terus berlutut di hadapan Lee. Hal inilah yang diharapkan oleh Lee, agar Daesu merasakan apa yang dirasakannya selama ini. Dan setelah puas dengan itu semua, Lee kemudian mengingat akan kejadian yang terjadi sebenarnya di saat Lee Soah bunuh diri. Yang mana kemudian Lee pun menembak dirinya sendiri. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Daesu mendatangi Nona Yo dan meminta bantuan untuk mensugesti ulang dirinya agar setiap kenangan buruknya selama ini dihapuskan dari ingatannya. Setelah semua sugesti diberikan oleh Nona Yo, Daesu pun langsung tak sadarkan diri. Dan saat ia terbangun, ia langsung dihampiri oleh Mido sambil mengucapkan kalimat, "Aku mencintaimu." Tamat. Ending yang sangat memplot twistkan.